Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana jurnal likuidasi persekutuan. Jurnal likuidasi persekutuan itu diambil dari setiap transaksi yang ada di dalam laporan likuidasi. Sehingga jurnal likuidasi berasal dari transaksi realisasi dan likuidasi persekutuan. Kita mulai dari transaksi realisasi dan pembagian kerugian. Nah, ini kita lihat di laporan likuidasinya, kemudian kita buat jurnalnya. Di sini di realisasi dan pembagian kerugian ini kasnya bertambah 60 juta, berarti kasnya bertambah, kas debit. Aset lain berkurang 180 juta rupiah, berarti di kredit. Modal A berkurang 36 juta rupiah, di debit. Modal B berkurang 36 juta rupiah, di debit. Modal C berkurang 24 juta, di debit. Modal D berkurang 24 juta rupiah, di debit. Nah, kita lihat jurnalnya. Oke. Inilah jurnal untuk mencatat realisasi dan pembagian kerugian. Oke, berikutnya kita akan buat jurnal untuk transaksi selanjutnya, yaitu transaksi pembayaran kepada kreditur dan mengimbangi saldo debit modal B dan D. Jurnalnya untuk mencatat pembayaran utang usaha. Utang usaha berkurang di debit 70 juta rupiah. Kas berkurang di kredit 70 juta rupiah. Sedangkan transaksi mencatat offset utang BD dengan modal B dan D, yaitu utang B berkurang di debit 4.500.000 rupiah, utang D berkurang di debit 5 juta rupiah, modal B bertambah di kredit 4.500.000 rupiah, modal D bertambah di kredit 5 juta rupiah. Ini sesuai dengan laporan likuidasi. Lanjut, transaksi pembayaran kepada kreditur oleh B dan kerugian dari D yang insolven. Jurnalnya, pembayaran utang usaha oleh B. Utang usaha berkurang di debit 5 juta rupiah, modal B bertambah di kredit 5 juta rupiah. Transaksi yang kedua, mencatat pembagian kerugian sekutu D yang insolven. Modal A berkurang 3.375.000 rupiah, modal B berkurang 3.375.000 rupiah, modal C berkurang di debit 2.250.000 rupiah. Modal D bertambah di kredit 9 juta rupiah. Jurnal berikutnya adalah transaksi investasi tambahan oleh C dan pembayaran kepada sekutu. Jurnalnya, kas bertambah di debit 5.750.000 rupiah, modal C bertambah di kredit 5.750.000 rupiah untuk mencatat investasi tambahan C. Sedangkan transaksi pembayaran kepada sekutu A dan B di jurnal sebagai berikut. Utang B berkurang di debit 1.500.000 rupiah, modal A berkurang di debit
Rp2.625.000. Modal B berkurang di debit Rp1.625.000. Kas berkurang di kredit Rp5.750.000. Nah, demikianlah contoh jurnal transaksi-transaksi yang terjadi dalam likuidasi. Jadi jurnal ini tinggal mengikuti baris-baris baik realisasi maupun tahapan likuidasi di dalam laporan likuidasi. Oke, sebagai bahan latihan untuk likuidasi sekaligus, kita akan memberikan soal yang harus dikerjakan oleh pembelajar untuk meyakinkan bahwa pemahaman atas proses likuidasi sekaligus bisa dimengerti. Yang pertama, neraca firma Angga Bima Sena dengan rasio laba rugi 2/2/1 tanggal 30 Desember 2000A sebelum likuidasi sebagai berikut. Susunlah laporan likuidasi dan skedul pembayaran kepada sekutu serta jurnal yang diperlukan dengan asumsi uang kas direalisasi untuk aset non-kas seperti yang ditunjukkan. Uang kas digunakan untuk membayar kreditur luar terlebih dahulu. Seluruh sekutu solvable dan saldo modal negatif diofset dengan utang kepada sekutu bersangkutan jika utang kepada pihak luar belum lunas dibayarkan oleh salah satu sekutu. Sisa uang kas dibagikan kepada para sekutu, dan sekutu yang saldo modalnya masih defisit menyetorkan investasi tambahan dan dibagikan sebagai pembayaran kedua kepada para sekutu. Adapun asumsi aset non-kas direalisasikan sebesar yang pertama, realisasi sebesar Rp250 juta. Yang kedua, realisasi sebesar Rp125 juta. Yang ketiga, realisasi sebesar Rp90 juta. Soal yang kedua, neraca firma Anis Bilkis Cilkis dan Diltis dengan rasio laba rugi 4/2/1/1 tanggal 31 Desember 2000A sebelum likuidasi sebagai berikut. Realisasi aset non-kas dijual dengan harga sebesar Rp200 juta. Setelah proses realisasi selesai, dilakukan proses likuidasi dengan melakukan pembayaran pertama kepada kreditur luar. Offset atas piutang sekutu dengan saldo modalnya dan utang sekutu yang saldo modalnya negatif atau bersaldo debit. Sisa uang kas yang ada dibagikan kepada para sekutu. Secara pribadi, B insolvent, sedangkan ketiga sekutu lainnya solvable. Sekutu yang insolvent dan saldo modalnya negatif merupakan kerugian dan dibagikan kepada sekutu lainnya. Sekutu yang solvent dan saldo modalnya debit atau negatif melakukan setoran tambahan kepada persekutuan dan uang kas ini dibagikan dalam penyelesaian akhir. Pertama, asumsikanlah metode yang digunakan di sini adalah laporan likuidasi sekaligus, sehingga susunlah laporan likuidasi yang disertai dengan skedul pembayaran kepada sekutu yang diperlukan. Yang kedua, buatlah ayat-ayat jurnal untuk mencatat transaksi realisasi dan likuidasi. Soal yang ketiga, neraca firma D kata pada tanggal 1 Januari 2000A menjelang likuidasi menunjukkan saldo sebagai berikut.
Dewa, Eka, dan Penta membagi laba pada rasio 5:3:2. Proses realisasi aset non-kas tiap bulan sebagai berikut. Bulan, nilai buku aset yang dijual, uang kas direalisasi dari penjualan aset. Bulan Januari, 90 juta rupiah, 55 juta rupiah. Bulan Februari, 60 juta rupiah, 22.500.000 rupiah. Bulan Maret, 65 juta rupiah, 15 juta rupiah. Bulan April, 50 juta rupiah, 20 juta rupiah. Total nilai buku aset yang dijual seluruhnya 265 juta rupiah. Uang kas direalisasi dari penjualan aset seluruhnya adalah 112.500.000 rupiah. Dengan menggunakan metode likuidasi sekaligus, buatlah 1. Laporan likuidasi dan skedul pembayaran kepada sekutu. Yang berikutnya, jurnal transaksi, realisasi, dan likuidasi untuk setiap bulannya. Nah, demikianlah penjelasan mengenai laporan likuidasi sekaligus beserta dengan contoh-contoh kasus yang harus dikerjakan. Selamat mengerjakan latihan untuk meningkatkan pengetahuan di bidang likuidasi persekutuan.